apapun namanya, bagus atau enggaknya, kalau semua nama itu pasti bagus ya. Semua nama pasti bagus karena nama itu benda mati yang bisa menghidupkan ya kita dari layanannya kita. Gitu. Kalau kita masih berkecimpung dalam operasional, akhirnya jadi kita malah tidak bisa melihat usaha kita dari sisi jarak jauh ya, salahnya di mana. Kalau kita terlalu dalam ya nggak kelihatan itu masalahnya di mana. Bahana, bahas soal laundry aja. Podcast by peralatanlaundry.com. Halo semuanya, kali ini saya Windy Ajeng akan mengajak Anda berbincang di podcast Bahana, bahas laundry aja. Yang tentunya kita akan membahas seputar dunia laundry dan seputar penting nggak sih sebenarnya kita itu mengembangkan bisnis laundry ini di era digital kayak gitu ya. Nah, tentang bisnis dan perkembangannya nanti kita juga akan bahas dengan narasumber atau bintang tamu yang menginspirasi kita semua. Dan saat ini saya sudah bersama seseorang yang akan membantu kita membuka peluang usaha laundry gitu ya, dari diri kita sendiri melalui kisah inspiratifnya. Selamat siang Bapak Sony Herdiana. Halo Kak. Baik. Beliau ini adalah CEO dari Peralatan Laundry dan sudah berkecimpung di dunia laundry kurang lebih ya belasan tahun ya Pak ya? 2009. Jadi bisa dihitung sendiri sudah berapa tahun beliau berkecimpung di bisnis laundry. Ya. Bisa diceritakan Pak sebenarnya Bapak Sony ini siapa? Karena kan sudah seliweran juga di podcast gitu kan, juga sudah ada di channel YouTube peralatanlaundry.com. Itu penasaran juga gitu Pak, sebenarnya latar belakang Anda itu apa? Silahkan Bapak menjelaskan juga perjalanan bisnisnya, sepertinya rumit ya saya lihat dari gurat-gurat matanya. Silahkan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Sony Herdiana, selaku CEO founder dari peralatanlaundry.com. Peralatanlaundry.com apa itu? Ya, nanti saya ceritakan dulu aja ya. Boleh. Apa perjalanannya? Baik. Gitu ya Pak ya. Jadi silakan untuk perjalanan awal seperti apa sampai ketemu di bidang usaha ini gitu Pak. Oke. Ya, saya mulai merintis laundry itu di tahun 2009. Saat itu saya masih jadi mahasiswa UNS. Jadi dulu kuliah, terus pulang nyambi laundry gitu. Dan kenapa buka laundry? Sebelum saya buka laundry, saya kesibukannya itu ini di IO, event organizer. Jadi dulu sering bikin acara exhibition, terus seminar kewirausahaan, terus ya berpartner sama IO yang lain. Dan terakhir saat itu IO yang saya kerjain itu di Solo, kerjain event Jalan Sehat, dan saat itu alhamdulillah sukses, dan saya dapat labanya, dapat profitnya, dan dari profit itu saya kembangin ke buka laundry ini gitu. Alhamdulillah laundry yang buka awal itu sampai sekarang masih. Kenapa buka laundry? Ya, karena dulu saya sering kalau pulang kuliah lewat belakang kampus UNS kan dulu banyak laundry kiloan ya, banyak laundry kiloan, dan saat itu harga rata-rata masih 2,5–3 ribu gitu. Dan saya mikir saya punya modal saat itu 7 juta, sisa dari IO itu dulu, bagaimana bisa buka laundry gitu. Dan saya sempat survei kios di belakang kampus UNS, ternyata sewanya udah 5 juta per tahun. Pada waktu itu? Iya, pada waktu itu. Kalau punya 7 juta, 5 juta buat kios tinggal 2 juta. Mesinnya apa kalau 2 juta? Gitu kan. Terus saat itu ngobrol sama orang tua, ngomong sama orang tua kalau saya ingin buka ingin buka usaha laundry di belakang UNS gitu. Sempat survei itu sama bapak saat itu. Terus saat itu dikasih masukan sama bapak, pertimbangan lah nanti kalau kamu kuliah nanti yang jaga siapa gitu.
selanjutnya bapak memberi saran kalau buka usahanya di toko bapak, toko orang tua, ya toko orang tua di wilayah perumahan. Akhirnya saya pikir-pikir, saya perhitungkan matang-matang, ya udah saya oke lah, saya buka di toko aja di belakang itu masih ada space-nya 2 kali 10 meter. Lumayan juga ya? Lumayan kecil Mbak, 2 meter kali 10 meter, jadi cuma memanjang itu, memanjang itu. Dan kenapa saya mantep buka di belakang toko bapak saya, karena wilayahnya wilayah perumahan juga, dan saat itu masih nggak ada laundry. Saya keliling di wilayah perumahan, kalau teman-teman tahu daerah Jaten, ya, Kabupaten Karanganyar. Perumahannya ada perumahan PGI, Sosroyo, itu kan perumahan kompleks besar. Saat itu belum ada laundry. Akhirnya saya mantap, ya kita buka di sini aja. Ya 7 juta, pergi toko elektronik ternyata mesinnya lumayan 4 juta, 5 juta. Saya mikir bagaimana 7 juta itu bisa jadi usaha. Akhirnya ya saat itu mesin kredit Mbak, mesin kredit, uang muka 500, kemudian sisa uang lainnya buat bikin meja setrika pun dari pintu lemari baju, dan lemari bajunya itu yang jadi rak laundry saat ini. Inovatif sekali. Iya, itu ya punya budgetnya segitu gitu. Uang yang lain, sisanya buat instalasi, terus kemudian bikin jemuran, karena saat itu belum mesin pengering itu masih awam banget ya. Belum tahu kalau ada mesin pengering, saat itu belum tahu. Jadi uang buat bikin jemuran, instalasi, sama bikin brosur, bikin nota. Dan dulu awal promosinya saya sebarin bikin nota, bikin brosur, saya sebarin ke wilayah perumahan, sama bikin lontek. Jadi kayak poster tapi bahannya MMT 30x30 kalau nggak salah. Saya pasang di tiap perempatan, tiap pertigaan, tiap perempatan, terus di pohon-pohon gitu di wilayah perumahan itu. Waktu awal buka lumayan ramai, karena saat itu belum ada pesaingnya, dan masih hal yang baru banget di wilayah saya kalau ada laundry kiloan. Biasanya kalau orang lain itu laundrynya di daerah kampus, gitu. Dan dulu masih saya kerjain sendiri. Jadi sebelum kuliah nyuci dulu, nanti pulang kuliah nyetrika. Jadi saat itu orderan juga masih bisa dihandle, masih bisa disambi-sambi. Jadi ada masalah. Ternyata hari ke hari orderan nambah, mulai kewalahan kan saya, karena waktu itu kuliah juga waktunya tidak menentu, kadang siang, kadang pagi. Akhirnya saya memutuskan untuk cari pegawai. Bingung itu saat itu mau ngasih gaji berapa, ya, karena belum tahu hitungannya. Dulu belum tahu biaya produksi berapa, terus gaji pegawai berapa, terus untung berapa. Dulu belum sedetail itu. Yang penting jalan gitu aja. Yang penting jalan dulu gitu. Akhirnya saya cari pegawai pertama tuh yang tenaga setrika. Saya dulu borongan modelnya sekilo saya kasih Rp1.000, padahal harga 2,5 per kilo. Luar biasa. Ya. Dulu mesin 1 pegawai 1, ya, mesin 1 pegawai 1. Sebelum ada pegawai yang keteteran di setrika, akhirnya cari pegawai. Yang setrika sudah ada, yang keteteran ganti di mesin cuci mesin cucinya. Akhirnya beli mesin cuci lagi. Mesin cuci sudah 2. Sudah mesin cuci 2, yang keteteran lagi di setrika. Tambah pegawai 1
satu lagi, jadi pokoknya ada 2. Itu juga borongan per kilo. Mesin cuci udah 2, kemudian pegawai setrika 2. Ya karena di penjemuran, karena tempatnya kecil, akhirnya saat itu saya mulai itu googling dari mesin pengering, dan saat itu 2000 berapa ya, 2010 atau 2011 saya 1 tahunan lah baru bisa beli mesin pengering lagi. Itu model mesin pengeringnya model kantung gitu, model box. Iya, model box gitu. Dan dari harga 2,5 naik 500, naik 500, dan sampai sekarang masih. Ya itu sekilas perjalanannya seperti itu. Nama laundry tadi belum disebut ya Pak ya. Nah kalau kita memberikan nama laundry kita gitu ya, itu sebenarnya ada pengaruh nggak sih? Kalau dari Pak Sony nama laundrynya apa? Pengaruh nggak sama usahanya? Nama laundrynya Merpati Laundry. Ya, kenapa Merpati Laundry? Itu saya ambil itu nama jalan toko, nama jalan outlet. Kenapa Merpati? Karena kalau saya segmentasi atau pasarnya daerah perumahan, kalau saya pakai nama Merpati biar orang gampang ingatnya kalau di Jalan Merpati itu ada laundry gitu. Dan kalau nama dari nama usaha bagus atau enggaknya itu sebenarnya tidak pengaruh ya. Nama usaha itu karena nama usaha itu benda mati ya, nama itu kan benda mati. Jadi biar hidup itu ya dari ininya, dari bagaimana kita membawakan nama itu untuk usaha kita, bagaimana layanannya, bagaimana servisnya, bagaimana produknya yang ditawarkan, itu apapun namanya bakal jadi hidup gitu. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha bingung nama, sebenarnya nama kalau menurut saya tidak pengaruh banget apapun namanya, bagus atau enggaknya. Kalau semua nama itu pasti bagus ya, semua nama pasti bagus karena nama itu benda mati yang bisa menghidupkan ya kita dari layanannya kita, servis kita, gitu, dari konten kita gitu sebenarnya ya. Jadi kalau tadi kan kita flashback dulu sebentar, Pak Sony sendiri bikin promosi itu kan ada beberapa nih media dari brosur, terus juga dari rontek gitu ya. Terus ada lagi tuh Pak yang nggak sadar, getok tular Pak kalau orang Jawa bilang ya kan, dari mulut ke mulut. Ini juga penting, makanya tadi Pak Sony juga bilang sebenarnya nggak terlalu penting, tapi servis yang kita berikan gitu. Nah mungkin dari servis ini juga orang-orang tuh bilang gitu kan, dari mulut ke mulut, laundry ini bagus loh gitu. Nah terus Pak, kalau dari promosi ya, sebenarnya itu ada waktu tertentu nggak sih, harus berapa lama untuk promosi, atau mungkin ada misalkan ada target-target tertentu gitu Pak kalau dari segi promosi? Ya, saya dulu ada targetnya Pak. Jadi pertama gini, saya buka usaha, balik lagi ke budget dulu ya. Dari budget itu saya sisihkan dulu untuk gaji pegawai. Ya. 1-2 bulan. 1-2 bulan itu untuk nombok baju pegawai, gaji pegawai. Jadi selama masa itu ya berarti kita harus promosi harus kenceng. Ya, kalau dulu saya jalaninya itu 1-2 bulan kalau nggak salah, masih diskon itu kecil dulu, 10 atau 20% dulu. Dan dulu gak sangat sembut dulu. Benar ya dikatakan tadi Mbak Winnie tadi, ketok tular, dan dulu saya ngelakuin itu. Jadi setiap pelanggan kita, karena saya tinggalnya di wilayah perumahan, saya kan udah tahu tetangga-tetangga, terus di jalan ini tuh orangnya yang vokal siapa, yang orang-orang yang bisa mempengaruhi tetangganya, terus siapa tuh saya deketin dulu saat itu. Itu yang saya jadi target nyoba pertama laundry saya itu orang-orang itu, biar dia kalau
sudah nyoba, sudah merasa puas, dapat diskon, antar jemput, servis yang baik-baik itu biar dia cerita sama tetangga-tetangganya. Itu salah satu dulu strategi promosi saya di situ. Pelanggan potensial gitu ya Pak istilahnya kalau sekarang. Dan dulu diskon ya 1 sampai 2 bulan saya jor-joran diskon di situ. Iya. Kalau awal buka gitu Pak, ini kan penting yang namanya pengelolaan laundry ya. Bisa dibilang tuh kayak manajemen laundry gitu ya. Kalau awal-awal tuh kayak gimana Pak? Pas masih manual kah atau masih ribet dengan pembukaannya kayak apa? Iya, dulu ya. Dulu karena buka usaha tanpa dibekali manajemen, jadi apa adanya terus terang dulu. Ya, jadi hanya pencatatan itu hanya nota, dan nota itu dulu masih hanya untuk transaksi aja. Transaksi udah, jadi saya dulu belum bisa bagaimana mengolah data nota itu biar jadi evaluasi. Jadi dulu masih serba manual, dan dulu masih pikirannya itu yang penting buka dulu gitu, dan belum untung itu nggak jadi prioritas gitu. Dan tapi dengan ketidaktahuan, dengan minimnya ilmu yang didapat, karena dulu saya masih waktunya itu habis untuk operasional ya, jadi kuliah sama pulang tuh laundry, jadi nggak ada waktu untuk belajar. Ya udah, itu usaha hanya jalan begitu aja, jadi nggak tahu ilmu manajemen, nggak tahu pengembangan ini, bagaimana cara mengurai antrian, bagaimana cara mengolah karyawan biar lebih produktif, bagaimana ini biar tidak terjadi lonjakan keterlambatan. Dulu masih tahunya ya kerjaan itu dikerjakan terus diterima konsumen gitu aja. Jadi dulu masih awam banget ya, terus sering berjalannya waktu, mulai saya delegasikan, kayak antar jemput saya cari karyawan untuk antar jemput, terus kemudian saya cari karyawan untuk pencucian. Akhirnya saya sudah punya waktu untuk belajar kan, punya waktu untuk belajar untuk memperbaiki manajemen pengolahan manajemennya. Gitu. Dulu masih manual Kak, ya, jadi dari nota, jadi awalnya nota hanya sebatas nota, terus nota dicatat lagi di pembukuan, oh ini baru masuk centang, terus masuk ke pencucian centang, pengeringan centang, setrika centang, terus ada sehari dicatat berapa kilo, terus nanti yang nyetrika juga dicatat dapat berapa kilo gitu. Jadi dulu masih serba manual. Pakai buku. Iya, buku mana, jadi bikin kolom-kolom gitu. Manual banget ya Pak. Kayak belajar kelompok ya. Terus ini Pak, kan kalau orang buka usaha nggak cuma laundry sih sebenarnya. Orang buka usaha itu pasti ada satu titik di mana kita tuh benar-benar down. Ada nggak sih yang kayak gitu? Pernah nggak kejadian kayak ya Allah, apa dosaku? Kenapa aku jadi kayak gini? Kenapa ini usaha kayak tidak berpihak kepada aku gitu? Pernah nggak sih kayak gitu Pak? Kejadian apa itu Pak? Jadi kejadian kayak masalah kelas di laundry itu keterlambatan ya. Jadi dulu layanannya itu dua atau 3 hari jadinya. Kalau layanan kilat ya sehari jadi. Tapi yang paling ramai yang layanan reguler ya 2-3 hari jadi. Ketika merasa stuck ya tadi ya. Stuck itu ketika konsumen ambil banyak yang belum jadi gitu kan, banyak yang belum jadi, ternyata banyak antrian di pencucian kan. Dan dulu kan masih keterbatasan ilmu, yang penting jalan. Dan akhirnya gini, dulu belum bisa menghitung kapasitas mesin ya.
Nah, kapasitas misalnya dulu kan kapasitas 7 kilo paling maksimal bisa masukkan di 4 kilo ya, 4 kilo dan waktu pencucian misalkan 40 menit lah, sama waktu jeda 10 menit misalnya. Jadi kalau sehari kemampuan paling di 10 sampai 11 kali pencucian. Nah, kalau mesinnya cuma satu kan berarti cuma 10 sampai 11 nota kan. Dan saat itu yang masuk, dan saat itu juga saya belum menerapkan minimal order. Jadi orang masukin 1 kilo, dia dari hitung 1 kilo, 2 kilo, hitung 2 kilo. Akhirnya merasa frustasinya itu kok banyak yang terlambat, berarti salahnya di mana gitu kan. Salahnya di mana? Padahal kita mesin sudah 2 lah. Kalau kita keterbatasannya keterbatasan ilmu, jadi kita jadi nggak kelihatan kan, nggak bisa cari solusi. Makanya ini untuk tips untuk teman-teman. Kalau kita masih berkecimpung dalam operasional, akhirnya jadi kita malah tidak bisa melihat usaha kita dari sisi jarak jauh, ya kan, salahnya di mana. Kalau kita terlalu dalam ya nggak kelihatan itu masalahnya di mana. Gitu. Makanya saat itu ya saya harus merelakan sebagian profit untuk menambah karyawan, ya, dan menambah bagaimana alat biar lebih efektif atau lebih produktif si alat itu. Gitu, Mbak. Kayak gitu ya. Itu kan dukanya gitu Pak ya. Kalau hal-hal yang menarik jadi bikin semangat lagi gitu, atau mungkin ada hal lucu gitu sama bisnisnya, misalkan pelanggannya tuh pernah yang apa gitu yang lucu-lucu itu, pernah ada nggak sih kejadian yang sampai sekarang tuh nggak bakal terlupakan? Ya komplain pakaiannya nggak ada. Oh gitu. Ya, jadi biasanya tuh paling banyak komplain soal seragam itu hari Senin pagi. Ya, jadi pagi dia udah datang di rumah nanyain seragam anaknya. Ya, padahal kalau seragamnya hari Senin, Selasa ada yang dipakai, ada yang sudah nggak dipakai. Nah, kalau yang kan Rabu udah dilondrikan. Kalau Rabu di laundry, paling enggak Jumat kan udah jadi. Ya. Nah, itu tetangga sendiri juga yang komplain kan. Kalau bajunya nggak ada, baju anaknya padahal mau dipakai gitu, buru pacaran, marah-marah, bla gitu. Nah, untungnya saat itu saya sudah mulai merapikan sistem operasinya. Jadi tanggal masuknya, terus pencuciannya tanggal berapa, yang ngerjain pencucian, pengeringan sampai setrika itu siapa, saya sudah punya rekannya di situ. Nah, saat itu saya lihat datanya itu ternyata si ibunya itu dalam seminggu terakhir itu udah nggak laundry. Laundrynya di minggu lalu. Ya kan, kalau minggu lalu otomatis kalau hari Senin dia cari seragamnya, berarti minggu kemarin dia nggak pakai seragam. Ya kan. Nah, saya udah ngomong sama ibunya, Bu, nggak ada, ibu terakhir order tanggal sekian, berarti hari Senin kemarin anaknya ibu nggak seragaman. Ya kan. Coba dicari di rumah, enggak Mas, bla 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 gitu. Terus ya kita mau lanjut kemana, karena dari data itu sudah aku yakin seragamnya udah di laundry minggu lalu dan udah dipakai, ini pasti di rumah Bu ya. Ya akhirnya saya cuma bisa ngomong tuh, coba dicari di mobil, di kamar-kamar gitu. Terus akhirnya ibunya pulang, terus jam berapa itu, jam 8 datang lagi ke tempat saya, minta maaf maaf ya, ini ternyata seragamnya di mobil. Baiklah. Jadi karena gini, karena pelanggan laundry, karena dia sudah merasa pakaiannya itu di laundry, jadi nggak ada, pasti nyarinya ya di laundry. Ya, karena itu dia otomatis kayak gitu pasti. Iya. Padahal belum tentu juga dia pakainya semua di laundry kan. Iya, betul. Nah, banyak itu mungkin dari rekan-rekan juga, sobat laundry di rumah, mungkin yang mengalami hal yang sama gitu, ya kan?
sering banget untuk pakaian tertukar atau mungkin pakaian yang sebenarnya tuh ada di rumah konsumen, cuma konsumennya mungkin lupa atau seperti apa. Klasik juga sih sebenarnya masalahnya, tapi ini juga ya, riskan juga gitu Pak. Iya, karena banyak barang orang banyak kan. Benar-benar resiko yang sebenarnya yang mau diketawain kok ya takut kita dimarahin, terus sebenarnya mereka juga nggak salah gitu ya. Laundry lagi gitu. Menarik sih, menarik beberapa pengalaman yang mungkin bisa jadi inspirasi kita semua. Kalau boleh tahu Pak, kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya? Masih nyetrika? Masih nyuci juga? Enggak dong ya pastinya. Iya. Kesibukannya sekarang kalau dari laundry sekarang pengembangan usahanya masih di bidang laundry juga, ya masih di industri laundry. Pertama ada peralatan-laundry.com, yang kedua saya ada laundry lagi, saya bangun laundry lagi, Bilas Laundry namanya. Alhamdulillah sudah 3 cabang. Kemudian ada ini aplikasi, jadi saya juga mendevelop bikin aplikasi manajemen laundry. Jadi ya kesibukan sekarang benahin bagaimana sistem operasi laundry biar lebih rapi, tapi disajikan dalam bentuk digital, dalam bentuk aplikasi. Jadi masalah-masalah laundry yang saya alami saya mudahkan atau saya solusikan pengelolaannya dalam aplikasi. Dicurhatin di aplikasi ya, biar orang tidak merasakan apa yang pasti dirasakan. Iya. Serem juga Pak. Itu sebenarnya adalah masalah pencatatan itu salah satu momok juga loh untuk pengusaha laundry yang awam gitu katakan. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih proyek-proyek terdekat ini yang mau dibikin? Proyek-proyek ya? Selain bangun jalan ya? Lagi marak soalnya. Proyek-proyek ini mau bikin pelatihan laundry. Jadi shortcut bagaimana buka usaha laundry biar lebih cepat dalam membangun manajemennya, dalam lebih cepat dalam sistem pengelolaannya, biar masalah-masalah yang saya dulu alami nggak terjadi. Jadi karena banyak kan sekarang orang pengen buka usaha, banyak orang punya uang, tapi masih sedikit yang tahu bagaimana cara pengelolaan yang benar. Betul. Karena laundry adalah bisnis jasa, yang bisa ngejain pakaiannya itu adalah orang kan, SDM-nya. Jadi kita bukan bangun mesinnya, tapi yang dibangun adalah SDM-nya. Gitu. Nah ini yang sedang saya bangun, yang masih lantang-lantang lah, masih cari formulanya biar lebih mudah bagaimana orang belajar tentang laundry, bagaimana mencari ilmu tentang manajemen laundry biar lebih mudah di era sekarang. Jadi nggak harus datang ke Solo gitu. Terbuka lagi pikiran saya, jadi pengen buka usaha laundry. Katanya sudah. Sudah ya. Pak, tapi kenapa Pak baru muncul sekarang? Anda ini sebenarnya selama ini kemana aja Pak? Jadi agak ini juga ya. Benar juga apa yang dikatakan Pak Sony gitu. Mungkin ada banyak juga yang sepikiran dengan Winnie Ajeng gitu ya. Kenapa Bapak Sony Hardiana itu baru muncul sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Padahal saya tuh butuhnya kemarin-kemarin Bapak. Ya mungkin ada yang sepikiran juga kayak gitu ya. Kenapa Pak? Kehadirannya kok baru-baru aja? Baru-baru aja? Iya, kenapa itu? Apa ditunggu-tunggu saya? Iya, ditunggu-tunggu pastinya. Kenapa Pak? Ya karena sesuatu. Karena kemarin nyaman masih di internal ya. Gitu ya? Iya, masih nyaman di internal membangun perusahaan. Tapi sekarang saya melihat mendengar dari beberapa customer pengen ada sisi manajemen laundry dibangun lebih profesional, lebih rapi bagaimana gitu.
Dan saya juga melihat, sayang juga ketika teman-teman atau dari konsumen udah investasi mesin mahal-mahal, tapi dari sisi pengelolaan SDM masih ilmu yang didapatkan atau tips-tipsnya atau cara pengelolaannya masih tradisional, masih kaku, masih apa adanya, itu sayang banget gitu. Iya, karena semua usaha itu yang dikelola sebenarnya di SDM-nya. Itu PR semua pengusaha ya, khususnya apalagi laundry. Karena tanpa si SDM itu pakaian nggak rapi kan, nggak ada yang operasionalkan mesin. Ya, bisa aja kita bisa beli mesin 30 juta, 60 juta, tapi kalau si SDM-nya nggak edukasi gitu istilahnya, atau enggak kita garap si SDM-nya itu, ya laundry-nya biasa aja, karena laundry adalah pelayanan, jasa ya kan. Berarti kan yang harus dikejar adalah ya layanan orangnya, ya kan. Pakaian bisa datang kan dari orang yang bawa. Bagaimana si customer laundry itu bisa senang datang ke laundry seperti apa. Benar juga ya, benar juga Pak ya. Bapak tadi sebelum kesini makan apa Pak? Aduh, nggak usah diragukan ya Sobat Laundry, karena memang kita sedang berbincang dengan salah satu orang yang bisa dibilang lama juga gitu berkecimpung di dunia laundry dengan asam, manis, pahit gitu kan. Jadi sudah bisa dipertimbangkan lah apa yang sedang kita bicarakan, dan akan ada beberapa juga tadi seperti yang Pak Sodi bilang, akan ada proyek-proyek yang sebenarnya kita tunggu nih, ya kan, untuk pengelolaan SDM. Banyak Bapak yang ngomongin Pak. Bapak mau kan sama saya terus di sini ngobrol bertahun-tahun. Jadi seperti itu Sobat Laundry, dan di podcast Bahana kali ini kita akan akhiri dulu. Ya, kenapa? Karena masih ada surprise lagi. Kita akan masih ada part-part lainnya yang ini akan membahas tentang laundry, perkembangan laundry, dan akan ada apa di podcast selanjutnya, di part 2, part 3, part 4, dan seterusnya. Kita tunggu di podcast Bahana selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Soni. Sama-sama.